Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang ekonomi teknik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama anggota kami, saya sendiri dengan nama Muhammad Musli, NIM 2019 012 056. Dan anggota saya yang bernama Saya Rizal Dwi Anggara dengan NIM 2019 012 057. Saya Bagus Irawan dengan NIM 2019 0120 60. Rahman. Mas Roman. Nama saya Rohman Wahyu Nur Wahid dengan NIM 2019 012 044. Ekonomi teknik dan aliran kas. Ekonomi teknik dilaksanakan untuk menemukan dan mengevaluasi pilihan yang tersedia. Studi ini menjelaskan ada sejumlah alternatif yang lebih ekonomis dibanding alternatif yang ada. Dikutip dari Kiatman 2006. Studi ekonomi teknik dapat didefinisikan sebagai sebuah perbandingan antara alternatif-alternatif di mana perbedaan di antara alternatif itu dinyatakan dalam bentuk uang. Contoh soal, jika diketahui dari data perusahaan dagang PT Sun Profit untuk periode April 2017 sebagai berikut. Kas awal, 3 juta rupiah. Pembelian persediaan barang dagang, 20 juta rupiah. Bahan operasi perusahaan sebesar 1 juta rupiah. Penjualan barang dasar barang dagang sebesar 50 juta rupiah. Beban operasi perusahaan sebesar 3 juta rupiah. Piutang penjualan barang dagang kepada pelanggan sebesar 4,5 juta rupiah. Pendapatan bunga 500.000. Penjualan mesin yang sudah tidak dipakai 10 juta rupiah. Penjualan saham ke pihak investor 5 juta rupiah. Pajak penghasilan 1.500.000 rupiah. Pembayaran dividen 500.000 rupiah. Pembayaran hutang bank 200.000 rupiah. Pembayaran beban bunga 1 juta rupiah. Laba bersih adalah 15 juta rupiah. Diminta buatlah laporan arus kas perusahaan dagang di atas dengan menggunakan metode langsung. Jawab penyelesaian PT Sun Profit Tbk. Laporan arus kas periode 30 April 2017. Arus kas yang berasal dari kegiatan operasi. Penerimaan kas. Penerimaan kas dari pelanggan, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Piutang dagang 4,5 juta rupiah. Pendapatan bunga diterima 500.000. Total penerimaan kas 55 juta rupiah. Pengeluaran kas, pembelian persediaan barang dagang senilai 20 juta rupiah. Pembayaran beban operasi 5 juta rupiah. Pembayaran beban bunga 1 juta rupiah. Pembayaran beban pajak 1,5 juta rupiah. Total pengeluaran kas adalah 27,500.000 rupiah. Aliran kas bersih dari kegiatan operasi adalah 27,500 juta rupiah. Lanjut, Mas Rizal. Kuwi Sule. Ampun. Sudah.
Diwaca aja. Aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi, penerimaan kas, penjualan mesin sebesar 1 juta rupiah. Total penerimaan kas 1 juta rupiah. Pengeluaran kas, pembersihan peralatan sebesar 3 juta rupiah. Total pengeluaran kas 3 juta rupiah. Aliran kas bersih untuk kegiatan investasi 2 juta rupiah. Aliran kas kegiatan keuangan. Penerimaan kas penjualan saham 5 juta rupiah. Total penerimaan kas 5 juta rupiah. Pengeluaran kas, pembayaran dividen senilai 2 juta rupiah. Pembayaran hutang bank senilai 10 juta rupiah. Total pengeluaran kas sama dengan 12 juta rupiah. Aliran kas bersih dan kegiatan keuangan sama dengan 17 juta rupiah. Kenaikan kas adalah 8,5 juta rupiah. Saldo kas awal 30 juta rupiah. Saldo kas akhir 38 juta 500 rupiah. Oke, saya Rizal Dwi Anggara akan menjelaskan tentang net present value. Perhitungan net present value digunakan pada saat untuk menentukan menghitung nilai ekuivalensi pada saat aliran ini dari dana di belakang dan di masa datang dari suatu rencana proyeksi investasi. Net present value menghitung selisih antara nilai sekarang suatu investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Dengan rumus NPV sama dengan A kurung buka P per A, I, N, kurung, dan kurangi P. Keterangan, N kecil adalah tahun, A besar adalah investasi mula-mula, I adalah suku bunga, dan P awal. Contoh, sebuah perusahaan properti sedang mempertimbangkan memilih 2 jenis alat mekanik yang dapat menekan biaya operasionalnya. Harga kedua alat tersebut adalah $2.000 dengan usia pakai 5 tahun tanpa nilai sisa. Nilai jenis alat A dapat memberikan penghematan biaya sebesar $400 setiap tahun, sedangkan alat jenis B akan memberikan penghematan biaya sebesar $500 pada tahun pertama dan akan menurun pada $100 setiap tahunnya dengan suku bunga 7% per tahunnya. Alat mana yang akan dipilih perusahaan properti untuk menekan biaya operasional tersebut? Pembahasan. NPV A atau alat A sama dengan A tutup buka P per A kali I kali N tutup kurung kurangi P. A adalah $400 dan P per A kali 7%,5 diperoleh dari tabel pamejmukan diskrit dan 200 adalah nilai dolar. Jadi hasilnya adalah $360. Lalu untuk mesin B, A tutup buka P per A, I, N kurangi G, tutup buka P per G kali I kali N kurangi P. A sendiri adalah $500 dan P per A, 7%,5 diperoleh dari tabel diskrit pamejmukan dan kurangi 100 kali P per G kali N dan N kurangi $2.000 sama dengan 500 kali 4.100 kurangi 100 kali 7.647 kurangi 2.000 dengan hasilnya yaitu $714,700.
Maka dari itu NPV dari B lebih menekan biaya operasional sebesar 714,700 daripada alat A sebesar $360. Baik, saya Bagus Irawan akan menjelaskan tentang payback period. Menurut Kasmir dan Ja'far, dikutip dari 2012, metode payback period atau PP merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu atau periode pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Analisis payback period dalam analisis kelayakan perlu ditampilkan untuk mengetahui seberapa lama usaha atau kelompok yang dikerjakan baru dapat mengembalikan investasi. Analisis payback period dihitung dengan cara menghitung waktu yang diperlukan pada saat total arus kas masuk sama dengan total arus kas keluar. Rumusnya sendiri yaitu sama dengan N ditambah A dikurangi B dibagi C kurangi B dikali 1 tahun. Keterangannya, N sama dengan tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi mula-mula. A sama dengan jumlah investasi mula-mula dan B adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N, C sama dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N ditambah 1. Atau bisa dengan investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Dengan kriteria pengambilan keputusannya, periode pengembalian lebih cepat maka layak atau periode pengembalian lebih lama maka tak layak. Contoh soal, di dalam suatu proyek investasi senilai 600 juta dengan umur ekonomis 5 tahun dengan syarat periode pengembalian 2 tahun, tingkat bunga 12 per tahun dan arus kas per tahunnya adalah pada tahun pertama yaitu 300 juta, pada tahun kedua 250 juta menjadi 550 juta kumulatif. Tahun ketiga 200 juta menjadi 750 juta kumulatif. Tahun keempat, 150 juta menjadi 900 juta kumulatif, dan tahun kelima, 100 juta menjadi 1 miliar kumulatif. Penyelesaiannya yaitu N ditambah A kurangi B dibagi C kurangi B dikali 1 tahun, yaitu N sendiri adalah 2 plus A sendiri 600 juta dikurangi B 550 juta dibagi C-nya 750 juta dikurangi B-nya 550 juta dikali 1 tahun. Hasilnya yaitu 2,25 tahun atau 2 tahun 3 bulan. Jadi, jika kesimpulan periode pengembalian tidak sesuai yang disyaratkan oleh perusahaan, maka usulan proyek investasi ditolak. Contoh kasus lainnya, suatu usulan sebuah proyek investasi dengan dana 500 juta atau initial investment ditargetkan penerimaan dana investasi atau cash flow berbeda setiap tahun. Pada tahun ke-1 cash flow-nya 250 juta, tahun kedua 200 juta, pada tahun ketiga 150 juta, dan pada tahun keempat 100 juta. Di mana syarat periode pengembalian investasi 4 tahun, berapakah payback periodnya? Penyelesaiannya yaitu 1 ditambah dalam kurung 500 juta dikurangi 250 juta dibagi 450 juta dikurangi 250 juta. Hasilnya 2,33 tahun. Atau juga bisa dihitung dengan cara, pada tabel tersebut investasi 600 juta terletak di kumulatif cash flow ketiga. Payback periodnya yaitu sama dengan 2 ditambah 500 juta dikurangi 450 juta dibagi 600 kurangi 450 juta dikali 1 tahun. Hasilnya yaitu 2,33 tahun atau 2 tahun 4 bulan. Pada soal di atas, pada payback periodnya kurang dari syarat periode pengembalian perusahaan, sehingga usulan proyek investasi diterima. Perkenalkan, Rohman Wahyu Nur Wahid, 2019-012-044. Saya di sini akan menjelaskan mengenai benefit cost ratio. Menurut Merji, Sejenderjens Jamil, Hamkem, Asli M, Sejenderjens 2004, benefit cost ratio adalah suatu teknik untuk menganalisis biaya dan manfaat yang melibatkan estimasi dan mengevaluasi dari manfaat yang terkait dengan alternatif.
Tindakan yang akan dilakukan teknik ini membandingkan nilai manfaat kini dengan investasi dari biaya investasi yang sama sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Rumus perhitungan sebagai berikut. PV sama dengan Fn per buka kurung 1 plus R tutup kurung kali N, di mana Fn nilai akhir tahun ke N, dan PV nilai tahun ke 0. R jumlah suku bunga, N jumlah waktu atau tahun. Sedangkan pengambilan keputusan terhadap kelayakan dapat dilihat dari nilai BCR yang dibentuk sebagai berikut. Jika BCR lebih besar sama dengan 1, maka dikatakan bahwa benefit dan proyek tersebut lebih besar daripada pengorbanan yang dilakukan, sehingga proyek tersebut dapat diterima atau layak atau visible. Sebaliknya, jika BCR lebih kecil sama dengan 1, maka dikatakan bahwa benefit dari proyek tersebut lebih kecil daripada pengorbanan atau proyek tersebut tidak layak atau non-visible. Contoh soal dan pembahasan. Perhitungan benefit cost ratio. Sebuah perusahaan hendak membeli sebuah mesin guna meningkatkan pendapat tahunannya. Dua alternatif mesin dengan usia pakai maksimal masing-masing 8 tahun ditawarkan kepada perusahaan dengan MARR 15% per tahun. Tentukan mesin yang harus dibeli. Penyelesaian. Urutan alternatif DN X, Y. Membandingkan DN dengan mesin X. B per C sama dengan 7.500 dalam kurung P per A, 15%, 8. Ditambah 1 juta P per F, 15% kali 8 dibagi 2.500.000. B per C sama dengan 750 dikali 4.487.32.000 ditambah 1 juta dikali 0,32690 dibagi 2.500.000. B per C sama dengan 1,4. Sebab nilai B per C lebih besar dari 1, pembelian mesin X layak dilakukan. Membandingkan mesin X dengan mesin Y. P390 dibagi 1 juta. B per C sama dengan 0,84. Sebab nilai B per C lebih kecil dari 1, maka pilihlah mesin X. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.